Halo teman-teman Browax, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan serta kekuatan yang baik. Ya, sekian lama Browax tidak mengupload lagi. Akhirnya kita akan kembali mengupload sebuah film yang berjudul Vincenzo Cassano. Dan sebelum kita OTW ke filmnya, saya memperingati kepada penonton yang setia dan budiman agar senantiasa menekan tombol subscribe. And let's go, bro! Cerita ini dimulai saat Vincenzo mendapat tugas terakhir dari bosnya yang baru saja meninggal, bro. Sesampainya di tempat tujuan, Emilio kemudian menanyai apa alasan kedatangan Vincenzo pas di hari pemakaman bosnya. Vincenzo memberikan penawaran dari bosnya kepada Emilio karena telah membunuh ketua serikat Carlo untuk menguasai kebun dan serikatnya. Namun, di sini Emilio malah menolak penawaran tersebut karena ia merasa tidak ada masalah dengan keluarga Cassano dan juga keluarga Lucchino akan melindunginya. Tak hanya itu, justru Emilio mengolok dan merendahkan seorang Vincenzo yang berasal dari Asia. Vincenzo yang kesal pun akhirnya menyumpahinya jika perbuatan ini akan ada balasannya. Sesaat setelah melangkah pergi meninggalkan Emilio, Vincenzo langsung membakar rumah dan kebun Emilio. Berpindah ke scene selanjutnya, Vincenzo mendatangi pemakaman bosnya. Ia terlihat mengobrol dengan Paolo, yang tak lain adalah anak bosnya. Paolo merasa bahwa perbuatan Vincenzo yang membakar kebun Emilio itu adalah suatu pilihan yang bodoh. Vincenzo memberitahu bahwa itu adalah perintah terakhir dari bosnya. Di sini, Paolo kesal karena ayahnya lebih percaya kepada Vincenzo daripada ia. Vincenzo pun memberitahu kepada Paolo bahwa jika bosnya melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak, tetapi Paolo malah melanggarnya. Paolo yang merasa semakin kesal akan hal itu, kemudian meminta kepada Vincenzo untuk menghormatinya karena sekarang ia adalah bosnya. Vincenzo pun menjawab, ia akan senantiasa menghormati Paolo kalau memang sudah sepantasnya. Lanjut, malam harinya, sekelompok orang suruhan Paolo datang ke apartemen Vincenzo dan berniat untuk membunuhnya. Beruntungnya, Vincenzo mengetahuinya dan berhasil membunuh semua suruhan Paolo. Kembali ke Paolo yang turun dari mobilnya dan mendapat telepon. Di sini, ia terkejut karena Vincenzo tidak mati dan justru balik mengancam. Dan seketika, mobil kendaraan Paolo pun meledak, bro. Vincenzo berpamitan kepada Paolo bahwa ia akan meninggalkan Italia dan berpesan tak akan kembali. Kita berpindah ke scene selanjutnya, di mana kita diperlihatkan karakter baru, yaitu seorang pengacara wanita yang bernama Hong Chae-yong. Di persidangan, Hong Chae-yong sedang memperebutkan sebuah kasus dengan ayahnya. Ia mencoba membujuk ayahnya untuk merelakan persidangan ini dengan alasan keluarga. Namun, di sini ayahnya tidak mau dan berkata pada anaknya, "Kenapa kamu tidak menjadi artis saja daripada jadi pengacara seperti ini?" Kembali ke Vincenzo. Vincenzo yang telah sampai di bandara, ia dicek oleh petugas bandara karena terdapat tersangka pembunuhan di Korea. Setelah pengecekan, ia kemudian menelpon Pak Cho untuk memberitahu bahwa ia telah sampai dan akan menemuinya. Tak lama, seorang supir taksi menawarinya untuk naik taksinya. Karena jadwalnya yang dibatalkan, ia pun memilih untuk naik taksi tersebut menuju kota Seoul. Setelah asik mengobrol dengan supir, Vincenzo pun meminum air mineral yang disediakan taksi itu. Dan tak lama, ia pun mulai tak sadarkan diri karena ia tak tahu jika minuman yang ia minum tadi sudah diberi obat bius. Berpindah ke sebuah kantor, salah satu anggota badan intelijen mengetahui jika seorang mafia Italia Vincenzo Cassano datang ke Korea, sehingga ia kemudian memberitahukan kepada ketuanya akan hal tersebut. Namun, ketuanya di sini menganggap bahwa tidak ada alasan seorang mafia untuk datang ke Korea kecuali untuk liburan. Ketuanya berkata, tidak perlu panik dan mempermasalahkan hal ini. Di sisi lain, pengacara Hong Chae-yong berhasil memenangkan persidangan dan mengalahkan ayahnya sendiri. Kembali ke Vincenzo, perampok di taksi yang tadi mengambil semua barang mewah dan uang yang dimiliki Vincenzo, lalu menyisakan seadanya. Tak lama, ia pun terbangun dan sadar kalau ia sudah dirampok. Ia pun bersumpah akan membalas perbuatan supir taksi tersebut. Vincenzo pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Gangma dengan menaiki sebuah bus.
Dan di dalam bus tersebut, seorang ibu-ibu memberikan tisu kepada Vincenzo untuk membersihkan mukanya yang dipenuhi dengan debu jalanan. Vincenzo pun melihat kaca dan menyadari bahwa penampilannya begitu berantakan. Sampai di tempat tujuan, Vincenzo berencana untuk menghancurkan gedung plaza karena di dalam gedung itu terdapat emas yang disembunyikan di basement rahasia oleh seorang yang mendatanginya dan meminta bantuan untuk menyembunyikan emas di Korea. Vincenzo pun menyuruh untuk membeli gedung yang tidak terpakai dan menutupinya dengan cara menyewakan gedung tersebut. Tak lama kemudian, Pak Cho datang dan mengajak Vincenzo masuk ke tempat yang akan ditinggalinya untuk sementara waktu. Tanpa disadari, salah satu penyewa di sana melihat mereka, sehingga ia langsung memberitahu penghuni yang lainnya. Pak Cho pun memberitahu bahwa ia akan segera mengadakan rapat penolakan pembubaran gedung dengan para penyewa untuk melindungi gedung dari konstruksi Babel. Vincenzo pun memilih untuk berkeliling gedung itu bersama dengan Pak Cho. Sementara, semua penghuni di sana berusaha membuat Vincenzo ketakutan. Tak lama, Vincenzo meminta Pak Cho untuk menuju basement rahasianya. Pak Cho kemudian memberitahu bahwa ia menyewakan ruangan itu kepada orang yang dianggap tidak berbahaya. Vincenzo yang melihat tempat itu berubah menjadi sebuah kuil, ia memikirkan tumpukan emas yang tepat berada di bawahnya. Tak lama, seorang biksu menghampirinya dan menyuruh ia membersihkan diri terlebih dahulu sebelum datang ke tempat itu. Vincenzo pun membawa setelan pakaiannya kepada orang di gedung itu dan menyuruhnya untuk berhati-hati karena harga setelan itu mahal. Namun, penata itu sama sekali tidak peduli. Vincenzo pun terkejut melihat semua penghuni gedung melihatnya dengan tatapan horor penuh sinis. Pak Hong Yu-chan di sini memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya. Vincenzo pun juga memperkenalkan dirinya sebagai pengacara dari Italia dan ia datang hanya sebagai penasehat. Mereka semua pun terkejut karena Vincenzo berasal dari Italia. Malam harinya, dalam kamar Vincenzo merasa terganggu oleh burung merpati yang ada di jendelanya, yang membuat ia tidak bisa tidur dan memilih untuk membuka sebuah catatan pengadilan penjara wanita Chomju. Ia teringat dengan pengadilan seorang ibu yang dihukum karena membunuh. Ia melihat pengacara yang menangani kasus ini ternyata adalah pengacara Hong Yu-chang yang baru saja ia temui. Keesokan harinya, Vincenzo datang ke restoran Chef Toto, lalu memesan makanan di sana. Tak lama, ia mengetes Chef Toto, apakah benar pernah tinggal di Italia atau tidak. Dan pada akhirnya, Vincenzo memberitahu bahwa Chef Toto berbohong karena ia sama sekali tidak tahu kota-kota yang disebut oleh Vincenzo. Di sisi lain, pengacara Hong Yu-chang datang menemui kliennya. Tetapi di sini, kliennya sudah tidak berharap untuk memenangkan persidangan dan meminta pengacara Hong untuk menunggunya mati agar terbebas dari kasusnya. Tak lama, seseorang yang mewakili konstruksi Babel memberikan tawaran kepada Vincenzo. Namun, Vincenzo justru malah memperingatinya agar sebaiknya tidak mengancamnya. Tak lama kemudian, Vincenzo dan penghuni gedung lainnya berkumpul untuk rapat penolakan konstruksi. Di sini, ia meminta semua penyewa untuk tanda tangan dan mempercayakan hal ini kepadanya. Semua penghuni plaza dengan terpaksa mempercayai Vincenzo, dan akhirnya semua menyetujuinya. Di sini, Pak Cho terlihat tidak menyangka jika semua penghuni mempercayai Vincenzo, karena dirinya ini berpikir bahwa ia harus percaya agar semua penghuni tidak khawatir. Padahal, ia sendiri berpikir jika Vincenzo ini seperti mempermainkan mereka. Kita beralih ke Pak Cho. Malam hari di rumahnya, ia terkejut mendapati anak dan istrinya disekap. Ia pun diancam untuk menandatangani penjualan gedung Gengga Plaza. Dan dengan sangat terpaksa, ia pun akhirnya menyetujuinya. Berpindah ke scene selanjutnya. Keesokan harinya, pengacara Hong Yu-chan memberikan surat kepada putrinya bahwa ia sudah memutuskan hubungan keluarga dengannya karena pelanggaran kode etik. Cha yang membacanya pun merasa begitu kesal dan langsung menuju kantor ayahnya dan berdebat di sana. Tiba-tiba, Vincenzo mendapat telepon dari Pak Cho. Di sini, Pak Cho menghubungi Vincenzo dan meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Dan tanpa diduga-duga, sebuah truk menabrak mobilnya.
yang membuat mobilnya ringsek hancur. Tiba-tiba, telepon dari Pak Cho pun langsung terputus, yang membuat Vincenzo khawatir kepada Pak Cho. Tak lama kemudian, beberapa orang preman suruhan dari konstruksi Babel datang dan memberitahu bahwa gedung ini sudah menjadi milik mereka, dan memberikan waktu kepada para penghuni agar segera meninggalkan gedung plaza tersebut. Tak lama kemudian, Vincenzo datang dan menghampiri mereka semua. Ia pun memberitahu jika gedung ini sudah menjadi miliknya. Preman yang mendengar itu merasa tidak terima, dan akhirnya baku hantam tak terelakkan antara Vincenzo dan bos preman tersebut. Akan tetapi, Vincenzo di sini dapat mengatasinya dengan mudah, bro. Ya iyalah, mafia kembaranku kok mau dilawan. Vincenzo kemudian mengancam mereka, lalu memberitahu jika ia tidak akan tinggal diam atas pembelian ilegal gedung tersebut. Kemudian, ia pun berkata bahwa gedung ini telah menjadi miliknya. Oke teman-teman Brobucks, itulah tadi alur cerita film dari Vincenzo Cassano episode 1. Nantikan episode 2-nya ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel Brobucks semakin bersemangat dalam mengupload video terbaru. Oke? Wassalam.